Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Madu Baribaya. Seperti biasa, kita akan memasang kotak jebakan, terus melihat jebakan yang sudah disimpan, sekaligus mengedukasi seperti apa memasang jebakan yang baik, versi kami. Siapa tahu bisa diterapkan di tempat lokasi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Karena pada dasarnya perbedaan lokasi memiliki karakter lebah yang berbeda. Mudah-mudahan dengan teori yang kami biasa lakukan selama bertahun-tahun, adatnya seperti ini dan alhamdulillah berhasil, bisa ditiru dan menjadi salah satu edukasi yang baik bagi para saudara, terutama peternak lebah pemula. Dan satu lagi, di lokasi ini kita pasang hari Selasa kemarin, karena hari Selasa kita ada sedikit waktu, jadi kita pasang dan mengambil kotak jebakan yang sudah terisi, yang barusan kita ganti kotaknya. Ternyata yang kita simpan kemarin hari Selasa alhamdulillah terisi. Itu salah satu mengapa kita merasa sayang apabila kita simpan kemudian terisi, diambil, tidak disimpan lagi, karena bakal ada koloni lebah yang lain yang akan mengikuti di koordinat seperti itu. Makanya untuk para saudara sekalian, kadang ada yang memberikan komentar lokasinya itu aja, kotaknya itu aja, karena kotak yang kita pasang kita pindahkan lagi ke kotak budidaya, kemudian dipasang kembali, dan ukuran sama, lokasi sama, karena setelah masuk satu koloni, setelah kita pindah bakal ada koloni lain yang masuk. Penjelasannya seperti itu. Dan seperti apa koloninya kita lihat, besar atau kecil. Ini terlihat entah koloninya kecil atau masih baru, atau mungkin baru survei. Karena seperti inilah, saya perkiraan ini baru survei. Karena bukan koloni aktif. Survei bolak-balik, dilihat, keluar, masuk lagi, dan bagian luar berbelit-belit. Ini yang memberikan tanda bahkan lebah ini sedang survei. Bukan lebah yang sudah menetap di sini. Apabila langsung tawon pun lebih mudah menangkapnya. Karena lebah itu tidak memiliki pertahanan, karena bukan sarangnya di sini. Ini baru survei untuk mencari tempat tinggal baru. Jadi tempat terbaik untuk lebah saat ini yaitu jebakan kita. Makanya di musim-musim penghujan ini segeralah kita masang-masang jebakan yang banyak di lokasi-lokasi yang prediksi lebah liarnya juga banyak. Ini perkiraan bakal masuk koloni yang lumayan besar karena pergerakan lebah yang surveinya banyak nih, koloni yang surveinya banyak. Ini dari atas, di lokasi yang sangat kosong di sini di bagian atas. Sebenarnya apabila melihat seperti ini, kita mau menunggu sebenarnya paling ini 1 jam dia bakal bawa koloni dan masuk ke sini. Tetapi berhubung ada 2 lokasi lagi yang mesti kita cek keberadaannya, dan sekarang ini harinya pendek, jadi siang sedikit ya udah hujan, jadi biarkanlah. Dan ini uniknya ada yang berkelahi, berarti yang surveinya bukan hanya 1 koloni. Jadi ketika ada yang survei dan lebahnya berkelahi, berarti yang surveinya itu bukan hanya 1 koloni, ada beberapa koloni yang mencari sarang. Yang mudah-mudahan tadi yang kita simpan pertama tadi itu pun dibuat sarang.
kita akan lanjut. Nah, ini minggu lalu sempat kita memindahkan satu dari sini. Sekarang akan kita simpan lagi. Kalau minggu lalu kotaknya berbeda, agak sedikit besar. Sekarang kotak yang biasa karena ini jaraknya jauh. Dan yang luar biasanya ini banyak aktivitas lebah yang mencari untuk dijadikan sarang. Karena di sini banyak tunggul-tunggul atau batuan yang bisa dijadikan rumah bagi mereka. Posisi seperti ini bisa kita jadikan tempat jebakan. Tinggal simpan, udah beres. Tetapi kita tidak menyimpan di situ. Kita akan coba simpan yang bekas kemarin, karena pada dasarnya setelah kita simpan satu kali dan langsung ada yang menghuni, jangan lama-lama kita harus simpan kembali, karena lebah liar dari induk yang berbeda bakal pindah dan mencari keberadaan atau sarang baru di lokasi ini. Nah, itu hanya lebah yang tahu koordinatnya. Nah, ini kita simpan seperti ini. Kita nanti tinggal disimpan kotaknya. Nah, ini pintu masuknya. Ya, ada bekas makan binatang hutan juga karena ini udah beberapa kali diisi. Nah, ini bagian depannya kosong. Jadi lebah ini leluasa masuk ke lokasi ini. Dan ini rimbunan pohon ini, semaknya seperti ini. Jadi kita disimpan di atas, tidak digantung. Kemudian kita edukasi, jenis kayunya ini bekas papancoran. Jadi silahkan kayu apapun, bahkan yang ini sudah kena rayap dan sebagainya, makin alami makin baik. Nah, kemudian ini bagian dalamnya nih. Nah, ini nih kunci. Ini premnya dari Surian atau Suren. Ini banyak yang sekali yang mempertanyakan Suren itu nama di tiap daerahnya apa, ya itu kita kurang tahu. Terus jenisnya seperti apa. Nah, ini saudara nih, baru simpan, kita baru ngobrol. Ini menunjukkan ini premnya dari kayu Surian atau Suren. Udah ada lebah yang datang berputar-putar mencari. Nah, ini salah satu bukti kayu Surian ini atau Suren salah satu bahan yang sangat disukai lebah, yang mudah sekali dideteksi dari aroma kayu tersebut oleh lebah. Ini berhubung udah ada yang survei, kita akan segera selesaikan ini untuk pemasangan jebakannya. Nah, ini jangan sampai lupa penghalang supaya semut tidak bersarang di bagian dalam sini. Kemudian kita kasih pelindung. Kita ikat dulu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Sudah terlindung pakai plastik. Dan yang terakhir, daun-daun basah sebagai kamuflase. Nah, sudah selesai kita pasang satu kotak. Kurang lebih seperti ini. Dan saya lupa, tadinya mau diberi penomoran di sini tanggal pemasangan ini, tetapi lupa. Jadi kita ingatkan saja nanti. Sekarang tanggal 29 Desember 2023. Nah, berapa lama kotak jebakan ini bisa diisi? Kita lanjut untuk pemasangan kotak berikutnya. Nah, ini bagian depannya kosong, leluasa. Dan kita akan pasang di sini satu. Ini bekas kemarin kita pindah, sama dengan lokasi awal tadi. Nah, kita pindah berbarengan. Kita akan simpan kembali karena lokasi ini lokasi yang sangat bagus sekali, karena sepanjang sejarah kami memasang jebakan pernah mendapatkan koloni yang sangat besar, tetapi
tidak masuk di bagian dalam kotak karena tidak muat. Jadi akhirnya bersarang di bawah ini sini, bersarang, dan sudah ada madu dan larva di situ. Alhamdulillah lebahnya bisa kita simpan dan betah. Nah, ini kita akan pasang kembali. Jadi biar tidak terlalu lama. Kasihan lebah-lebah yang ada di alam ini menunggu kita. Kapan sih akan nyimpen lagi kotak jebakan? Aku mau pindah gitu katanya. Kita pasang. Ini pintunya, usahakan untuk membuat jebakan itu pintunya bagian tengah antara bawah dan atas. Jadi bagian tengah. Lalu berapa lebar untuk keluar masuk sarang? Ini cukup, tingginya 1 cm, panjang menyesuaikan dengan kotak. Tapi kalau ini 10 cm, ininya 1 cm, jadi 10 kali 1. Nah, ini bagian dalamnya, premnya, supaya para saudara semua dimanapun berada, supaya tidak terpaku dengan keadaan. Jadi ketika saya menerangkan harus memakai surian atau suren, maka berhentilah di situ, karena surian atau suriannya nggak ada atau tidak tahu. Ini kayu surian, ini juga kayu surian, ini pakai bambu. Jadi mau pakai bambu, mau kayu surian, mau kayu apapun itu, mau sengon atau apapun, yang penting kotak jebakan di musim penghujan wajib kering. Itu aja, itu wajib kering. Itu yang menjadi kunci jawaban keberhasilan. Kita pasang penutupnya dulu. Nah, ini saudara sekalian, jadi kenapa harus pakai kamuflase biar tidak terlalu terlihat jelas bahkan ada kotak. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya lebah pun merasa itu bukan buatan, jadi tetap ada rimbunan dari alam, dan rimbunan ini disesuaikan dengan vegetasi pohon-pohon yang ada di sini. Jadi bukan yang sembarang dirimbunkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ukuran untuk siapapun peternak lebah pemula terutama, jangan terpaku ukuran, karena saya membuat ukuran ini lebar ke sini 22, panjang 35 dan tinggi 25 itu karena kita posisi masang jebakan ini sangat jauh dari rumah. Jadi bisa membawa sampai 10 kotak ukuran ini dengan hanya pakai motor itu. Jadi kalau seandainya para saudara sekalian dimanapun berada, umpamanya membuat jebakannya besar, udah itu, karena sebenarnya ukuran besar itu tidak mesti harus dipindah kembali ke kotak budidaya, jadikan itu permanen. Dan yang ketiga, jangan pernah merubah. Kalau seandainya di kebiasaan adat di lokasi masing-masing dengan pohon aren, silahkan dengan pohon aren. Apabila dengan pohon kelapa, silahkan dengan pohon kelapa. Apabila dengan pohon lontar, silahkan dengan pohon lontar. Dan apabila mau coba nih buat kotak jebakan dari kayu, memakai prem atau gelodogan, kotak gelodogan, silahkan. Itu pun nanti akan menjawab dengan sendirinya. Nah, karena pada dasarnya setiap metode yang diterapkan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu jadi ini kotak jebakan ini tidak usah, bang, kenapa ukurannya seperti itu, saya mau buat untuk jebakan. Nggak usah mengikuti saya, karena saya membuat jebakan kecil ini karena lokasinya jauh. Kalau jebakan di lokasi yang dekat, justru kita pun memakai kotak yang dijadikan kotak budidaya, kotak permanen ukuran besar. Karena untuk proses pemindahan tidak susah kalau yang lokasinya dekat, hanya 100 atau 200 meter ke lokasi budidaya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ukuran dan seperti apa kotak jebakan yang baik. Hanya diusahakan untuk pintu masuk bagian tengah itu wajib, dan pintu keluarnya ini kosong. Jadi lebah leluasa keluar masuk, termasuk ketika survei untuk mencari kotak yang kita pasang. Kita akan lanjut sebelah kanan di sini. Jadi ketika kemarin mengambil kotak yang isi di sini, kita sempat bawa satu dan disimpan di
tunggulan pohon ya sebelah kanan kita. Mudah-mudahan yang di tunggulan itu ada yang ngisi, karena tadi bagian pertama kita simpan udah ada yang survei. Mudah-mudahan yang ini justru ada yang ngisi. Seperti apa keseruannya dilanjut. Sebenarnya kita bawa 3 kotak, jadi 2 kotak untuk pengganti dan 1 kotak untuk cadangan ke lokasi berikutnya. Tetapi tadi sempat kita lihat ada yang survei, dan survei itu ternyata lebahnya berkelahi. Nah, itu pertanda yang survei itu bukan hanya dari 1 sarang. Nah, karena kita menemukan pesona yang sangat luar biasa, ini bagian dalam bagian depannya, maksudnya bagian depannya sangat bagus, kosong, mudah sekali lebah masuk, dan ini tempat penyimpanannya. Nah, ini jadi tidak digantung tetapi disimpan di akar pohonnya, dan seperti biasa. Nah, ini pintu masuk, semoga ini mudah terisi dan mudah ditemukan sama lebah liar yang sedang mencari sarang. Kita tutup dulu, bereskan dulu. Pemasangan jebakannya sudah beres. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Ada 2 lokasi lagi, itu hanya melihat saja apakah ada kotak yang sudah terisi atau belum. Nah, di lokasi ini ada 2 titik dimana udah hampir 2 minggu kita nggak cek di lokasi ini, yang mudah-mudahan ada. Jadi masing-masing titik 1 kotak jebakan. Apabila di sini ada, titik yang satunya akan kita cek juga. Tapi kalau yang ini kosong, berarti kita lewat, langsung OTW pulang. Apabila dilihat pergerakan, sepertinya ada pergerakan lebah liar yang aktivitas, yang mudah-mudahan dari kotak. Nah, di depan coba, alhamdulillah luar biasa benar-benar. Ini dari kotak. Nah, saudara nih, ini bekas kotak-kotak kita simpan tapi belum kita simpan lagi, baru 1 aja yang ini. Alhamdulillah. Kalau sudah ada tawon pengganggu, sepertinya sudah cukup lama. Seperti ini. Alhamdulillah, berarti yang satunya harus kita cek juga, karena ini ternyata yang ini ada yang isi. Mudah-mudahan yang satunya juga ada yang isi juga. Kita coba cek ke lokasi berikutnya, masih di lokasi ini, ke titik berikutnya maksud saya. Dan kelihatan ini sudah cukup aktif ininya keluar masuk sarangnya, berarti ini udah ada sekitar seminggu yang lalu mungkin ada. Kita lanjut. Nah, ini titik berikutnya, kita akan cek, mudah-mudahan ada yang ngisi. Tapi walaupun enggak ada yang ngisi, berarti ini harus diperbaiki, karena teorinya apabila di suatu lokasi udah beberapa kali yang ngisi kotak-kotak yang lain, tetapi salah 1 kotak atau 2 kotak belum diisi-isi juga, yaitu harus dicek, karena biasanya suka ada hama pengganggu di dalamnya. Ini belum ada. Masih kosong. Apakah mau dicek keberadaannya? Wah, ternyata. Nah, itu kenapa belum diisi, salah satu penyebabnya itu. Jadi apabila kotak jebakan yang kita simpan di hutan, baik lodok, baik kotak dan kotak prem, istilahnya apabila udah beberapa lama waktu tidak ada yang isi, sedangkan yang lainnya sudah ada yang isi, yaitu harus dicek. Mungkin ini penyebabnya.
Dan ini salah satu contoh karena ini terlalu lama disimpan dan tidak dicek juga, ternyata ada hama. Nah ini rimbunannya terlalu dekat. Dan ini nih, naik dari sini. Ya kita perbaiki dulu. Ini sayang kalau nggak diperbaiki, selamanya nggak akan ada yang ngisi. Ini pemasangan yang terakhir barusan memperbaiki kotak yang sudah ada, karena ternyata baru kali ini penuh dengan semut, karena di dalamnya itu dipakai sarang tikus dan sepertinya ada anak tikus yang mati atau seperti apa, tapi sebelumnya sudah pernah diisi lebah. Jadi tikus makan larva di situ, dibuat sarang, dan sarang kotaknya dibuat sarang lagi sama lebah, maksud saya sama semut. Tapi udah dibersihkan, dibakar, cara membersihkan dibersihkan dan dipindahkan lokasinya ke sampingnya agak jauh. Dan ini sengaja kamuflase seperti biasa. Dan ini kosong ke depannya, apalagi ini kosong sekali. Nah, sampai ke depan sana itu titik yang tadi ada kotak satu yang sudah terisi. Nah, mungkin perjalanan kami kali ini dicukupkan sekian. Semoga menjadikan salah satu inspirasi yang berharga untuk memulai berbudidaya lebah madu dengan menggunakan bibit gratis dari alam dengan teknik trapping atau jebakan lebah. Selalu ikuti perjalanan kami, tak bosan-bosannya selalu bagikan apabila video ini bermanfaat. Dilanjut menuju perjalanan pulang. Demikianlah perjalanan kami kali ini untuk memasang jebakan dan sekaligus melihat jebakan yang sudah minggu lalu kita simpan. Sebagian sudah terisi dan ada juga yang tidak terisi. Tetapi dalam perjalanan kali ini ada hal yang bisa kami garis bawahi yang baru kali ini kita juga alami. Ternyata setelah sekian lama kotak jebakan tidak diisi, berarti ada kesimpulannya di situ ada pengganggu atau ada hama. Yang mungkin hal ini bisa terjadi pada kotak jebakan atau kotak gelodok yang disimpan di alam yang dialami saudara sekalian. Ya mungkin hal yang sama terjadi. Jadi apabila yang lain sudah bolak-balik dari jebakan ke lokasi budidaya diganti diisi lagi, tetapi ada 1-2 yang tidak diisi selamanya. Nah itu mungkin harus dicek. Jangan-jangan seperti yang barusan kita alami, yaitu dijadikan sarang semut. Nah itu hal yang berharga dalam perjalanan kali ini. Ya tidak berlama-lama, apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Selalu ikuti channel Madu Baribaya. Jangan bosan-bosan, semoga ada manfaat yang bisa diambil walaupun hanya sedikit. Ya, kebaikan mungkin datangnya dari Yang Maha Kuasa, kesalahan mungkin datangnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.